pada jalan kita Rasulullah SAW yang ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam ini Rabu Kamis yang biasa kita pengajian yang pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Hussein LC. Beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia yang tiada putus-putusnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali dengan izin Allah Azza wa Jalla kita dapat bermuajahah, bertatap muka, melanjutkan pengajian tafsir Al-Quranul Karim yang insya Allah kita lanjutkan surah Al-A'raf juz 9 ayat 199 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Pada ayat 199 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ada 3 dasar akhlak mulia. Yang satunya nanti yang keempat ada pada ayat 200. Yang pertama yaitu adalah sesuai dengan terjemahnya khuzil afwa, jadilah pemaaf. Sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu. Yang kedua wa'mur bil 'urfi, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Ini juga sudah kita jelaskan. Yang ketiga, wa'rid 'anil jahilin. Yang ketiga itu janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, yang ketiga ini insyaallah kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi 4 dasar akhlak mulia itu yang pertama maaf, yang kedua al-amru bil ma'ruf. Dan jangan lupa al-amru bil ma'ruf itu yang paling utama adalah pada diri kita sendiri dulu. Jangan kita pandai orang Banjar memadahi orang, tapi kada pandai memadahi diri surang. Itu sebenarnya. Pandai menasihati orang tapi tidak menasihati diri sendiri.
Jadi yang kita nasihat dulu, yang kita ingatkan dulu adalah diri kita sendiri. Maka itu di dalam Al-Quran pun juga Allah mengingatkan kepada kita, ku anfusakum baru wa ahlikum nara. Hindarkanlah oleh kalian diri kalian, baru kemudian keluarga daripada siksa api neraka. Sama halnya dengan kita juga kembali sedikit diingatkan, kita pandai melihat kesalahan orang dan kadang-kadang hebatnya kita berusaha untuk memperbaikinya. Gak usah jauh-jauh anak kita saja. Anak kita kadang-kadang hobi main HP. Hebatnya kita menegur, ayo belajar lagi, asik main HP ya. Tapi dia tiap hari otak-atik TikTok, otak-atik ya WA dan lain sebagainya. Maka sebenarnya yang paling baik itu adalah aslih nafsaka yasluhu lakan nas. Solehkan diri kita biar nanti orang akan menjadi soleh karena kesolehan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdakwah yang paling utama adalah bil hikmah, dengan keteladanan. Maka itu beliau ya dinyatakan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Nah itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Kalau anak kita mau menjadi anak yang baik, harapan kita kepada Allah supaya anak kita jadi dan soleh dan soleha, soleh dan solehkan diri kita. Ibunya solehahkan dirinya, bapaknya solehkan dirinya. Nah, jadi jangan dengan kita sibuk bagaimana anak jadi baik. Marah aku, cukuplah aku yang jahat, yang penting anakku baik. Itu jahil itu. Biarlah aja aku nih jahat, yang penting anakku baik. Nah, orang kadang-kadang mantap itu jadinya. Enggak. Ya, dirinya baik. Nah, baru orang lain, anaknya, istrinya, pasangan hidupnya, suaminya juga jadi baik. Karena kan begitu tuh. Aku nih jam memang sudah ada bisa baca Quran, dah takdirnya mungkin ya. Yang penting anakku semuanya pandai mengaji. Itu jahil itu. Bukan pintar nangka itu tuh. Inya harusnya berusaha untuk pandai baca Al-Quran. Ada kawal lagi Ustaz, Tuhan sudah. Oh, never too old to learn. Tidak ada istilah tua dalam belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, ada kan begitu tuh. Ada kawai lagi nya. Aku nih sudah kayak ini nih. Yang penting anakku yang soleh, yang soleha. Marah aja aku nih jadi hantu. Nah, itu kan benar itu. Itu harapan yang tidak benar. Dirinya abaikan dulu. Baru mengharapkan kepada Allah kebaikan bagi orang lain. Nah itu yang wa'mur bil urfi itu. Yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin. Di dalam menghadapi manusia, ya, perlu kita ketahui tidak semua orang itu ya dapat kita berikan pemahaman, dan memang hakikatnya tidak ada daya upaya pada kita untuk menjadikan orang itu baik. Maka terhadap orang yang sudah kita ingatkan, tapi tidak mau juga mendengarkan apa yang sudah kita sampaikan, enggak masalah. Lalu bagaimana menyikapi orang-orang yang seperti itu? Maka berpalinglah kita. Bahasa orang kita tembilan, kada usah dihirami. Ya. Contohnya bagaimana dengan kita sudah berusaha untuk mensolehkan diri kita. Ya, kita perbaiki ibadah kita, perbaiki niat kita, bagusi kelakuan kita, dan seterusnya. Lalu dengan kita mengajak orang lain. Tentu yang paling utama orang yang terdekat dengan kita. Lalu dalam proses kita sudah mengingatkan tadi, tidak semuanya itu mendapatkan hidayah dari Allah.
Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Tidak ada satupun dengan kita yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kita sukai dan cintai. Kita hanya tabligh, menyampaikan, mengingatkan, ya, mengajak. Sedangkan value-nya, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam Al-Qur'an faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau dengan kita sudah menyepakati sesuatu, ya, maka berserah kepada Allah. Kita sudah melakukan sesuatu, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita ketika menghadapi ada di antara orang-orang yang kita hadapi itu tidak mau menerima. Maka dengan kita jangan menyusahkan diri kita. Kan ada dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia. Ini contoh real ya dalam kehidupan kita. Mungkin ada di masyarakat kita ini orang tua yang punya anak susah diatur. Sudah diingatkan jangan main game. Siang malam pagi petang game aja. Bahkan ada yang tak ingat sholat. Ya. Semalam suntuk main game itu. Yang berhantu game itu. Ada bahkan orang yang datang menemui kita minta tolong Ustaz ulahkan banyu ya. Kenapa ya? Karena anak kami ini kada asik main game kada sing bampihan ya. Minta buatkan air coba. Ada yang dia suaminya yang begitu pula. Malas bekerja, asik main game saja. Apalagi game itu ada juga yang menghasilkan uang kayak model judi itu kan. Nauzubillah. Ulun kada paham. Nah, cuman ada dengar aja kisah orang yang datang minta ulahkan baju itu, Pak. Kan kesusahan dia waktu itu. Nah, bagaimana menghadapi orang yang seperti itu? Wa'arid 'anil jahilin. Bahasa kita udah berpaling saja dengan orang yang seperti itu. Artinya apa ya? Dengan kita tidak usah terlalu ya, menyusahkan diri kita. Dalam artian bagaimana? Kadang-kadang tahu lagi aja. Memang dengan kita tidak punya daya upaya dalam bab itu. Jadi jangan jadikan susah diri kita. Bahkan kadang-kadang ada ya orang yang berpaling ini malahan ya, mereka ini meminta bimbingan, minta arahan, kemudian kita ingatkan, malahan dia marah. Ya karena kejahilannya ini. Nah, orang yang seperti ini ada istilah tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Artinya apa? Tidak menanggapi keadaan orang yang bodoh ini, itulah jawaban bagi mereka. Daripada dengan kita menjadi susah dengan apa yang ditampakkan dari sikapnya, maka dengan kita berpaling saja dari orang yang seperti itu. Intinya dengan kita yang penting jangan mengikuti mereka. Ya. Kalau kita mengikuti dengan mereka ya sama saja kita dengan mereka. Di dalam bermasyarakat bersosial kita ini, kita yakin ada orang yang tidak satu visi dengan kita. Ada orang yang tidak satu pandangan dengan kita. Bahkan ya di dalam kehidupan beragama yang ada di negeri kita ini, ada orang yang tidak seakidah dengan kita. Tidak sepemahaman dengan kita. Di dalam sesama muslim pun ada yang tidak satu pandangan dengan kita. Bukan hanya di dalam bab fikih, bahkan dalam akidah. Nah, menghadapi manusia yang seperti ini bagaimana? Wa'arid. Maka bagusnya dengan kita berpaling dari mereka yang punya pandangan seperti itu. Maka dari itu dengan kita sebagai orang yang beriman, di dalam mengajak orang lain untuk mencintai Allah dan memotivasi mereka kepada kebaikan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, wajib bagi seorang dai yang berdakwah kepada agama Allah untuk melihat dengan bijaksana cara menyampaikan dakwah Islam kepada manusia. Maka itu dengan kita di dalam berdakwah ini harus melihat juga siapa yang kita hadapi.
Kalau anak kecil tentu sesuai dengan hasba uqulihim, sesuai dengan kemampuan mereka di dalam menyerap apa yang kita sampaikan. Jangan diajari tentang martabat 7. Anak SD diajarkan tentang martabat 7. Yang martabat 1 dia pahamnya apalagi 7. Misal itu. Ini kan kadang-kadang pengajian ini macam-macam modelnya. Nonton televisi ya, tidak, atau YouTube sekarang ini tidak semuanya itu boleh kita serap, tidak semuanya boleh kita terima. Ini asal saja kadang melihat situ ngarannya Kiai Haji, ngarannya Ustadz, ngarannya Buya, ngarannya Tuan Guru, nggak macam-macam gelar di situ, asal itu langsung diserap. Ini diingatkan oleh Allah dengan kita tidak boleh seperti itu. Maka itu kalau kita yang punya guru misalnya, hendaknya bertanya, boleh ya kita menyerap pendapat yang kita tonton. Ini Ustadz ini berceramah, bolehlah kita ambil. Tidak semuanya. Kenapa? Kalau kita semua apa yang kita lihat kita ambil. Satu contoh misalnya. Nanti dengan kita di dalam bab fikih misalnya. Itu akan mendapati ada perbedaan. Akhirnya nauzubillah karena kejahilan kita. Menyalahkan guru yang pernah sebelumnya kita datang belajar dengannya. Apa bahasa kita? Wah berarti guru kita kemarin ada bujur juan. Si Din yang mantap nih. Itu akibat dengan kita asal ambil. Wala'iyadzubillah, na'udzubillah ya. Ketika sudah mengambil apa saja yang didapat langsung disampaikannya. Dalam kitab Al-Hikam Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Seorang ulama ahli tasawuf. Beliau menjelaskan bahwasanya salah satu tanda kejahilan seseorang itu adalah menyampaikan setiap apa yang diterimanya. Dapat dari ini sampaikannya. Ibu-ibu ikut pengajian sini, boleh langsung dipandahkannya ke anaknya. Semua yang dia dapatkan, itu tanda orang jahil. Kita lihat dia paham apa tidak, mengikuti proses perjalanan dia dalam menuntut ilmu atau tidak. Karena nanti bisa menjadi salah di dalam memahami apa yang kita sampaikan. Malahan na'udzubillah menyesatkannya. Itu akibat orang setiap apa didapat sampaikan. Kadang-kadang ada yang kita dapat itu hanya untuk kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, yaitu adalah memberi kabar gembira akan melahirkan rasa senang, sambutan dan kenyamanan kepada sang dai pada apa yang dia paparkan kepada manusia. Maka di dalam dakwah itu kenapa kita melihat banyak para daiyah itu ketika menyampaikan dakwahnya disertakan dengan guyonan. Sebagian orang yang tidak paham mengatakan kok agama dijadikan ajang main-main. Sebenarnya enggak. Supaya jangan dianggap berat. Kita melihat ya dalam keyakinan akidah lain itu mudah menunjukkan setiap orang yang berdosa bila dia bertaubat ya maka ada pengampunan begini. Loh kita menyatakan proses untuk bertaubat itu terlalu sulit. Akhirnya orang tidak mau bertaubat. Ngalih juga bertaubat lah kekaina jamun itu aja. Kalau sudah mampu. Padahal untuk bertaubat itu enggak susah. Taubat itu tidak susah. Kenapa kita kan tidak susah? Karena hakikat taubat itu adalah menyesal. At-taubatu an-nadam. Taubat itu menyesal. Yang penting menyesal dulu. Aku jangan menyesal dulu melakukan ini. Cukup sudah. Itu taubat sudah. Itu dulu. Karena itu kunci. Dalam menyampaikan dakwah. Wah kalau bertaubat tuh harus begini. Wah terlalu berat. Padahal di dalam Islam kita diingatkan untuk selalu memberikan kemudahan. Maka itu kalau orang baru masuk Islam jangan langsung disuruh berkhitan. Ini mendengarkan ditatak itu minik takutan sudah.
Wah, dia masuk Islam karena ditatak gitu ya. Padahal dia nggak tahu apa yang akan dipotong itu. Maka mudahnya masuk Islam apa? Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ada nggak orang masukkan Islam selain itu? Kan itu saja. Apakah setelahnya sembahyang langsung lah ya? Dia belum tahu sembahyang, belum tahu sholat. Nanti langsung puasa Ramadan, tidak. Maka dari itu orang yang baru masuk Islam itu disebut dengan mu'alaf. Mu'alaf itu artinya apa? Orang yang Allah lembutkan hatinya. Ketika orang yang sudah dilembutkan hatinya ini menerima nur hidayah dari Allah, itu dengan kita ada tahapan. Ya. Bentuk perhatian kita kepada mereka itu dapat zakat, mereka dikasih duit. Ya kan? Dikasih zakat. Apakah zakat ini yang salah paham tuh zakatnya hanya di Ramadan? Salah itu. Zakat itu wajib dikeluarkan sampai nisab, sampai haul. Dalam masyarakat kita kan variatif haulnya. Variatif juga kapan sampai nisabnya. Ada yang sudah sampai haulnya bulan Desember. Atau misalnya kalau bulan Arabnya bulan Zulhijjah. Dan nisabnya sampai juga wajib sudah mengeluarkan. Ada yang sampai haul dan nisabnya bulan Muharram, ada yang bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal. Jadi setiap ada yang berzakat, ini dapat. Dan itulah perannya amil juga sebetulnya. Amil itu sepanjang tahun. Bukan hanya di bulan suci Ramadan tugasnya. Dan pendistribusiannya pun juga tidak hanya di bulan suci Ramadan. Karena dia kerja terus itu. Sampai orang lakukan zakatnya sampai nisab. Jangan ditumpuk. Nanti kita bagikan bulan Ramadan saja. Berarti ada amanah amil. Karena setiap ada masuk, bagikan. Masuk, bagikan. Masuk, bagikan. Itu baru namanya amil. Tapi dalam kita melihat biasanya apa? Hanya bulan Ramadan kan kebanyakan orang itu. Barulah ada panitia amil zakat. Ada nggak kita dengar panitia amil zakat selain bulan Ramadan? Nah, padahal harusnya orang yang tadi mu'alaf itu bulanannya mungkin terpenuhi terus itu. Bertahap ya. Itu namanya ada persuasif kepada orang yang seperti itu. Dan ketika dia sudah kuat keimanannya, sudah benar fikihnya, ibadah-ibadah mahdohnya, sudah pandai dia sholat sebagainya, ya melewati sudah 1 tahun itu mah sudah bagus, tidak boleh lagi menerima zakat. Ini ada orang mu'alaf 10 tahun sudahnya masuk Islam, masih juga dapat zakat. Berarti kadang masih belum juga bujuk-bujuk lah keyakinannya, belum benarkah ibadahnya. Kalau memang belum masih tetap, tapi kalau sudah tidak perlu lagi. Udah 30 tahun masuk Islam, ya mu'alaf juga masih. Nah itu kan miss di dalam memahami makna mu'alaf itu contohnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi kenapa ada guyonan di dalam dakwah itu? Supaya jangan terlalu merasa berat di dalam berislam. Islam itu mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya, bukan untuk menyusahkan. Bukan untuk menakut-nakuti. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tindakan mempersulit akan melahirkan sikap lari dan menjauh serta keraguan pada ucapan sang dai. Maka tindakan-tindakan yang sedikit terlalu mempersulit, menyusahkan orang. Sama kan pernah kisah ada seorang yang telah membunuh sampai 99 sampai 100 orang kan dibunuhnya itu. Yang ke-100 itu yang dibunuhnya siapa? Ya, seorang dai. Wah, katanya tak bisa ini banyak betul sudah membunuh, ada kisah masuk surga, bunuhnya lagi. Nah, tapi yang selanjutnya kan beda menasihatinya. Oh, itu mudah, masih bisa diampuni. Pergi ya kamu menemui seorang dai sini, seorang ulama ini, temui dia. Dia akan memberikan masalahmu jadi selesai. Temui dia, silahkan.
Nah, di dalam proses perjalanannya menuju dai tadi kan ada kesempatan. Itu kan menyenangkan daripada mengatakan oh tidak ada ampunan. Nauzubillah, itu namanya mengancam, menyusahkan. Sama halnya ya, orang yang melakukan dosa apapun bentuknya oleh Allah di dalam Al-Qur'an, selama dia mau bertaubat maka seakan-akan dia tidak punya dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat atas dosa-dosanya, jangankan menggunung, melangit sekalipun, selama dia taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah menjanjikan tetap akan mengampuni dosanya. Mungkin bahasa orang yang tak melakukan dosa, nyamannya pang diinya aja. Kita yang melakukan taat kadang itu, inyalkan maksiat, lalu dia nyaman benar diinya. Oh jangan begitu. Ya. Kalau Allah bukakan pintu taubat, kalau tidak. Kenapa? Yahdi mayyasha, yudillu mayyasha. Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah bagi siapa dikehendakinya. Sebaliknya Allah juga Maha Kuasa untuk menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Orang bertaubat itu taufik hidayah Allah. Orang sesat juga atas kudrah iradah ilmunya Allah. Maka itu dengan kita ya, ketika sudah mendapatkan hidayah, syukuri. Ambil hidayah itu. Jadi kalau dibahas kenapa si Anu tidak baik, tidak menjadi orang yang baik, kenapa dia tidak taubat? Karena orang itu tidak mendapat, bukan tidak dikarunikan hidayah, tidak mengambil hidayah. Semua manusia ini sudah Allah kasih hidayah. Sudah Allah kasih petunjuk. Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi, hidayah itu pertama insting, itu juga hidayah. Ada 5. Yang kedua panca indera, itu juga hidayah. Yang ketiga akal, juga hidayah. Yang keempat ilmu, juga hidayah. Yang kelima agama, juga hidayah. Jadi dalam hidup ini ada orang dikasih panca inderanya lalu tidak menggunakannya sebaik-baiknya. Berarti sama dengan tidak mau mengambil hidayah. Kemudian demikian juga kita punya akal tapi tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Apa gunanya akal? Untuk berpikir. Orang yang mau menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, itulah salah satu proses kenapa banyak profesor-profesor yang dahulunya itu menentang Islam, tapi dia menggunakan akal sehatnya yang akhirnya balik menjadi seorang muslim yang taat. Kan banyak cerita. Ketika dia menggunakan akal sehatnya, dia berpikir, bertafakur menggunakan akalnya, yang akhirnya dia menerima Islam dan keislamannya lebih hebat dari orang yang puluh tahun sudah masuk Islam. Itulah hidayah, petunjuk. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mengambil hidayah, petunjuk yang Allah karuniakan kepadanya. Maka dengan kita ya pun juga hendaknya jangan mempersulit. Orang akan lari dengan kita, tidak mau mendengarkan dakwah kita. Yang keempat, keluasan rahmat atau kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, bahwa Allah meridhoi sikap beragama mereka yang ramah dan syariat yang mudah. Maka itu Bapak Ibu yang berbahagia, ya, di dalam kita menghadapi orang-orang yang jahil itu, dengan kita ya menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Dikatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa manusia itu ada 2 macam. Yang pertama orang yang baik. Menghadapi orang yang baik, terimalah kebajikan yang diberikannya kepada kita. Janganlah kita membebaninya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jangan pula sesuatu yang menyempitkan dirinya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Ya, orang-orang yang baik itu jangan kita malah bebani. Contohnya, ketika kita sebagai panitia penyelenggara ibadah di masjid. Kalau bahasa lainnya pengurus masjid, pengurus surau. Ini jangan terlalu memberikan aturan-aturan yang sulit. Apalagi sampai menyinggung hatinya. Ini ada kejadian Bapak Ibu. Orang berselawar mesti. Tak boleh. Tak boleh kan berselawar. Harus bertapih.
atau pakai jubah. Nah, itu kan menyusahkan itu. Ada orang yang terbawa HP, jangan langsung dengan kita memponisnya. Tuh HP-nya matikan. Enggak begitu. Cukup dengan kita bikin tempel, kan ada di situ. Mohon HP. Lebih bagus begitu. Kenapa demikian? Itu akan menyinggungnya, menyusahkannya, merasa tak nyaman. Maka itu kenapa fasilitas yang ada di masjid kita ini seperti ini, tujuannya adalah untuk kebaikan jamaah. Nauzubillah, ada orang yang pengurus masjidnya hendak mengambil keuntungan, nah nauzubillah. Nah, kadang menyinggung siapa-siapa, bisa saja. Nah, untuk mengambil keuntungan dirinya, fasilitasnya dibagusi. Kantor untuk pengurus masjidnya mantap. AC lengkap, jamaahnya kipas angin itu gen juga berdebu sudah. Nah ini kan berarti nggak benar namanya. Ya, ini orang-orang yang tidak memberikan kebaikan kepada orang yang sudah baik. Yang kedua, orang yang buruk. Maka perintahkanlah dia untuk berbuat yang ma'ruf. Jika ia tetap tenggelam di dalam kesesatannya, serta membangkang, tidak mau menuruti nasihat kita, serta terus menuruti dalam kebodohannya, maka berpalinglah kita darinya. Sama dia di dalam mengingatkan ada orang yang tidak mau sholat. Jangan seakan-akan mereka itu ahli neraka, kita ahli surga. Ya, nggak dibenarkan kita seperti itu. Kita ingatkan saja, kita sampaikan saja. Kan dahulu waktu masa-masa anak-anak degil, anak-anak nakal, preman-preman itu. Di dalam mendakwah mereka jangan langsung mematahkan langsung ini. Nggak apa-apa. Yang masih bertato jangan langsung, wah ini kada sah sembahyangnya. Setrika dulu. Wah kada jadi sembahyangnya. Tak akan jadi sembahyang. Ada yang nanya, Ustadz katanya, ini tato-tato ini macam mana sembahyang? Najis lah, kada boleh lah. Nah, nggak ada dari kitab yang mengharamkan langsung. Jadi wudhu aja lah. Nah, pentingnya sembahyang dulu, pelan-pelan dulu. Nanti sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ini kan bertahap. Baru kita ajarkan. Ya, supaya paling tidak jangan nampak lagi bekasnya. Nah, baru begitu. Sudah mantap dia. Kalau perlu biar dia sendiri yang melakukannya. Ini tidak awal-awal sudah diancam. Macam mana? Kami sembahyang masih bertato nih ya. Tak bisa, ini kan najis ya. Jangan begitu, langsung pelan-pelan saja. Nah, ada tahapan-tahapannya di dalam kita berdakwah. Maka itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami mengetahui apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari godaan-godaan syaitan, dan aku berlindung kepada Engkau, wahai Tuhanku, dari kehadirannya. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat yang ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu was-sami'un 'alim. Jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh kata Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kadang-kadang ujian di dalam menyampaikan dakwah ini, akhlak kita dalam mengingatkan orang lain ini ada ujiannya. Seperti tadi kita sudah memaafkan, ya, tapi orang ini berulah-ulah. Kita sudah mengingatkan dengan amru bil ma'ruf, tapi dilawannya, didebatnya kita. Kemudian sudah kita berpaling, sasahinya pula, dikejarnya terus, disebut-sebutnya terus. Di media kan begitu sekarang.
Ada ustadz-ustadz mubalik kita yang mengingatkan kebenaran, wah malah dibantahnya, disampaikannya lagi dan macam-macam. Itu yang terjadi zaman sekarang ini dengan adanya YouTube itu. Itu ujian zaman sekarang ini. Nah, menghadapi itu kadang-kadang syaitan bermain. Ya, syaitan akhirnya menggoda, maka itu dikatakan di sini ya, jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Macam-macam cara setan itu menggoda, dipanas-panasinya. Nah, maka itu coba lihat sekarang ini di media antara para ulama ya, nauzubillah, habaib dengan ulama diadu domba. Kita melihat realitas yang ada nih. Padahal sama-sama seorang muslim, sama-sama orang yang berilmu. Kenapa ini terjadi? Dan mohon maaf, ini terjadi bukan hanya zaman ini, dari zaman dahulu sudah. Pada masa Rasulullah, antara sahabat itu diadu domba. Pada masa Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu masuk ke penjara, itu yang mengusulkan supaya beliau masuk penjara siapa? Ulama. Ulama yang waktu itu mungkin bahasa kita penjilat. Ada orientasi dunia. Ingin jabatan, ingin kedudukan, ingin kenikmatan dunia. Imam Ahmad Ibnu Hanbal sampai masuk penjara itu. Banyak ulama-ulama dahulu yang masuk penjara seperti itu ya. Karena apa? Siapa yang mengarahkan supaya masuk? Ulama juga. Orang alim juga. Yang merasukinya supaya berbuat seperti itu siapa? Itulah syaitan. Maka ya, di dalam kita menghadapi orang yang sudah kita maafkan, sudah kan katanya memaafkan itu bagus. Yalah, Ustaz, saya sudah maafkan. Tapi berulah lagi. Kira-kira mau nggak memaafkan lagi? Nah, itu kata syaitan. Kalau usah lagi dimaafkan aja. Asik maafkan tapi berulah pulang. Nah, itulah bisikan syaitan. Ketika ada ujian seperti itu, maka dengan kita beristiazah. Minta perlindungan kepada Allah. Dalam riwayat dikatakan ya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW ayat ini turun ya, itu Rasulullah bertanya kepada Allah, kalau masalah ini apa sebagainya oke lah. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya ya hal tersebut mendatangkan marah, kesal gitu, mau marah tuh macam mana? Maka Allah ingatkan kepada Rasul SAW, yaitu adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah. Maka itu mengendalikan marah itu pahalanya besar. Itu kan ditulis di sini setiap Jumat ulun kalau lagi memperhatikan ke depan tuh, tulisannya la taghdab walakal jannah. Ya kan hadis sahih Imam Muslim ada situlah. Jangan marah dan bagimu adalah surga. Surga itu tak mudah bisa dimasuki. Maka ujiannya juga berat. Maka itu tidak marah itu berat. Dan ingat, kita tidak akan bisa mengendalikan marah. Nggak bisa. Siapa yang kuasa untuk mengendalikan kita dari marah? Allah. Maka itu kita minta kepada Allah agar kita terhindar daripada marah. Terhindar dari emosi. Allah makin banyak memperbanyak isti'azah. Auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir. Banyak-banyak aja tuh. Ketika kita mau marah sama Bapak Ibu, kita punya suami Bu, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita berharap laki kita tuh rajin sholat berjamaah, rajin ke masjid, kalau bisa jadi imam. Mungkin kan berharap itu boleh-boleh aja. Nah, tapi kalau berharap kepada makhluk itu menyusahkan kita. Berharap kepada Allah membukakan pintu hidayah bagi suami kita. Tapi dengan kita ketika sudah berharap itu ada juga yang tidak melakukannya. Nah, akhirnya apa? Kesal. Saya pernah didatangi seorang ibu-ibu. Ya, suaminya tuh sudahlah tak rajin bekerja. Kemudian ibadahnya juga kurang. Menangis dia.
payah Ustaz, saya sudah mengingatkan dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia mau minta cerai. Nah, coba. Itu yang membisiki supaya minta cerai siapa? Syaitan itu. Kenapa? Abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Padahal suaminya tidak melakukan maksiat yang besar. Nah, sholatlah tapi tidak di awal waktu Ustaz katanya. Maka saya bilang, suami ibu tidak sholat di awal waktu. Lalu kenapa ibu marah? Dia kan tidak melakukan maksiat. Tapi dia tidak sholat. Sholat di awal waktu bukan wajib. Sholat di awal waktu itu adalah fadlun. Keutamaan. Ayu amalin afdalu as-salatu fi awwali waktiha. Apa amal yang paling afdal? Sholat di awal waktu. Tapi dia melalaikan sholat Ustaz. Mana dia yang sholat? Dia sholat jam 2, jam 3 baru sholat zuhur. Itu tidak melalaikan sholat. Yang melalaikan sholat itu yang sampai dia tidak ingat sholat. Dia masih ingat sholat, dia masih mengerjakan. Kalau gitu kesian yang pegawai kada boleh ditinggalkan kantor karena masih ada pekerjaan. Tidak sholat di awal waktu. Nah itu contoh. Ya, kenapa setan tadi menggoda? Maka itu tetap beristiazah. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang terakhir. Belum masuk ya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau perbuatan dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Itulah dia orang Banjar, ayo bawa beringat. Masih ingat kan? Kalau ada yang hendak mau emosi, mau marah, ayo bawa beringat, bawa beringat, bawa beringat. Ya? Bawa beringat tuh bawa beringat ke siapa? Mengingat apa? Mengingat Allah. Ya. Mengingat Allah ini panjang kalau kita jelaskan. Yang pertama, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Kebaikan, keburukan menurut kacamata kita yang terjadi tidak ada yang lepas dari perbuatan Allah. Dan tidak bisa lepas daripada iradahnya Allah. Tidak bisa lepas daripada kudrahnya Allah. Tidak bisa lepas daripada ilmunya Allah. Dan seterusnya. Maka kalau kita orang yang diberikan oleh Allah musyahadah. Nampak di situ perbuatan Allah. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Bukan dengan marah. Menyikapinya dengan bimbingan Allah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Kalau kita mendapatkan kemungkaran, cegah. Langsung kita cegah. Tak mampu dengan cegah dengan perbuatan. Yang kedua, cegah dengan lisan, nasihat. Tidak bisa minimal hati kita yang menolaknya. Tidak menerima apa yang dilakukannya. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga orang yang beriman. Yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Dialah tempat berlindung yang sudah pasti dan satu-satunya bagi orang yang beriman. Maka itu fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah sebaik-baik pemelihara dan dialah yang lebih kasih daripada yang memiliki rasa kasih. Kita kan sayang dengan keluarga kita, kita sayang dengan tetangga kita sayang dengan masyarakat kita, tapi ingat Allah lebih sayang kepada mereka daripada kita. Nah, jadi dengan kita orang banyak nyambat jangan terlalu berhimmat seakan-akan kitalah yang bisa merubah keadaan, merubah perbuatan akhlak karakter orang. Tapi yang maha kuasalah yaitu Allah Azza wa Jalla yang dapat melakukannya. Kita hanya bersyariat sesuai dengan kemampuan kita dan mendoakan selanjutnya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Bila ada salah khilaf dalam penyampaian, minta ampun, minta ridho, minta maaf. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masyarakat di dari Polisi Agama, mudah-mudahan dari awal saya akan diambilnya itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum